Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Chandrawirana, ada Nanda Undur Oktavia, ada juga Sony Rosadi akan melakukan presentasi tentang e-bisnis dan e-commerce model dan strategi. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas besar kami dari mata pelajaran manajemen perusahaan industri tahun 2021. Mungkin kita langsung saja ke presentasi yang pertama. Kita harus mengenal apa itu bisnis elektronik e-bisnis itu sendiri. Bisnis elektronik adalah bisnis yang menggunakan internet dan jaringan online sebagai saluran ke konsumen, mitra rantai, pasokan, karyawan, dan sebagainya. Pada tahun 2010-an, organisasi terus secara radikal memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap proses e-bisnis, internet, dan bagaimana teknologi seluler dapat mempengaruhi bisnis mereka. Jenis perubahan yang berdampak pada perusahaan langsung ataupun tidak langsung. Ada berbagai macam aspek seperti pengecer, mengiklankan, dan menjual melalui saluran sosial seperti halaman Facebook, Twitter, RSS feed, blog, dan melalui mesin belanja perbandingan atau e-commerce yang lainnya. Konsumen menggunakan perangkat genggam seluler untuk meneliti merek atau produk dan layanan dari berbagai sumber. Seringkali situs B2B tidak memiliki fitur dan kemampuan yang bermanfaat situs bisnis ke konsumen B2C. Pemerintah dan lembaga memperluas dan memperbaiki situs web pemerintah ke warga negara atau bisa disebut G2C, Government to Citizen, untuk meningkatkan layanan dan penjangkauan dengan biaya lebih rendah. Yang terakhir, masalah keamanan merupakan perhatian utama untuk e-bisnis dan lembaga e-government. Kita ambil contoh model bisnis, ada Google Earth. Google Earth menggunakan 3 model bisnis, yaitu pasar bisnis to bisnis atau kita sebut B2B, atau bisnis to customer, B2C, ada juga pasar bisnis to government atau B2G. Pasar bisnis B2B, sebagian besar pendapatan Google berasal dari model bisnis periklanan. Ini berarti bahwa meski popularitas dengan penggunaan internet individual di seluruh dunia, Google adalah bagian dari bisnis to bisnis. Pasar mendapat sebagian besar pendapatannya berasal dari organisasi yang membayar Google untuk ditampilkan iklan kepada kita menggunakan banyak layanan secara gratis. Yang kedua, pasar bisnis to customer B2C. Seperti bisnis periklanan lainnya, Google harus memiliki fokus yang tajam pada kebutuhan akhir pengguna. Kita yang menggunakan layanannya. Bagaimanapun ini adalah pasar besar individu yang menggunakan produk gratis Google yang membantu menarik periklanan yang membayar biayanya. Akibatnya, Google masih perlu berlatih pemasaran dan branding dari perspektif bisnis to customer, bersaing dengan perusahaan seperti Microsoft, Apple, Facebook, dan lainnya, memikat orang untuk menggunakan produknya. Yang terakhir, partner business to government. Google secara aktif memproduksikan solusi dan perusahaannya ke berbagai instalasi pemerintah di AS dan di luar negeri. Akibatnya, perusahaan secara aktif terlibat dalam bisnis to government. Satu perbedaan yang mungkin diperhatikan pengguna saat menggunakan alat pencarian yang dipasang di situs web pemerintah adalah hasil pencarian itu tidak menyertakan iklan berbayar seperti yang ada di google.com. Yang selanjutnya, analisis web. Salah satu keuntungan yang dimiliki e-bisnis dibandingkan perusahaan tradisional adalah kemampuan untuk melacak perilaku konsumen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi tanggapan penggunaan terhadap berbagai strategi pemasaran, bisnis, bata, dan montir. Tidak dapat menghasilkan metrik yang serupa tanpa menghabiskan banyak uang. Google menawarkan e-bisnis dan pemilik situs web sejumlah alat untuk melacak lalu lintas situs web dan memantau perilaku secara online. Kesimpulan dari bisnis Google Earth ini sebagai e-bisnis besar dapat multifaset, Google telah menikmati kesuksesan luar biasa terlepas dari kompleksitas yang terkait dengan melayani pasar B2B, B2C, atau B2G secara global. Pada saat yang sama, waktu ia menghadapi serangkaian tantangan hukum dan etika yang terus berkembang di seluruh dunia, perusahaan telah diuji karena lingkungan
Perusahaan telah dipuji karena lingkungan kerjanya yang merangsang dan bermanfaat yang dirancang untuk menarik karyawan yang kreatif, cerdas, dan bekerja keras. Budaya perusahaan yang progresif masa depan dan keinginan dan yang dinyatakan untuk menyeimbangkan motif keuntungan dengan nilai-nilai etika penting telah dibuat untuk salah satu e-bisnis paling populer di seluruh dunia. Ada pula tantangan dan strategi e-bisnis. Tantangan dan strategi e-bisnis dasar-dasarnya adalah selain e-commerce, internet atau teknologi juga berbasis web digunakan sebagai berikut. Komunikasi internal, bisa juga layanan, kerjasama dan pelatihan, masyarakat, manajemen rantai persediaan, penelitian, pengumpulan informasi dan analisis web, komunikasi pemasaran, dan lain-lainnya. Ada juga beberapa jenis dari pasar e-bisnis itu sendiri ya, seperti yang tadi sudah digunakan Google yang menggunakan 3, di sini juga sebenarnya ada metode pasar-pasar yang lainnya. Ada pula bisnis, ya udah kita jabarkan satu persatu. Yang dari pertama, bisnis to bisnis atau di pasar B2B, baik penjual maupun pembeli adalah organisasi bisnis. Di bisnis to customer, di pasar B2C, penjual adalah organisasi dan pembeli adalah pengguna akhir individu. B2C kadang-kadang disebut e-tailing, eceran elektronik. Customer to business atau C2B. Di pasar C2B, konsumen memperkenalkan suatu kebutuhan yang besar akan suatu produk atau jasa, dan kemudian pemasok bersaing untuk menyediakan produk tersebut. Produk atau layanan dengan harga yang diminta. Government to citizen, G2C, dan lainnya. Di pasar ini, sebuah lembaga pemerintahan memberikan informasi dan layanan kepada warganya melalui teknologi e-commerce. Pemerintah unit dapat terlibat dalam e-commerce dengan unit pemerintah lainnya, government to government, atau government to business. Yang selanjutnya, business to government. Di pasar B2G, bisnis menjual barang dan jasa kepada instansi pemerintah. Bisnis yang melayani instansi pemerintah harus seiring mengikuti rendahnya aturan atau regulasi khusus yang mengatur spesifikasi produk dan praktik pemasaran. Yang terakhir, perdagangan seluler atau e-commerce. Salah satu pasar di atas dapat mengambil tambahan karakteristik nasional jika pembeli dan atau penjual menggunakan perangkat genggam yang bergerak. Transaksi dan aktivitas yang dilakukan menggunakan jaringan nirkabel dan aplikasi seluler. Ada pula kemampuan e-bisnis dan e-niaga yang dianggap penting. Yang pertama, ketersediaan. Ketersediaan berhubungan dengan sisi server dari e-bisnis. Akurasi dan respon cepat. Server web tidak hanya harus selalu tersedia. Perangkat lunak, e-commerce, dan database pun perlu merespon dengan cepat. Keamanan dan keputusan PCI DSS. Semua server, jalur transmisi aplikasi perangkat lunak, database, dan koneksi harus diamankan. Dan data rahasia sering harus dilindungi dan lapisan pertahanan lainnya biasanya harus dienkripsi. Tidak ada membangun keunggulan kompetitif. Membangun keunggulan kompetitif tidak ada inovasi kompetitif yang tetap unik untuk waktu panjang. Perusahaan terkemuka selalu mencari kemampuan generasi berikutnya untuk mengembangkan keunggulan kompetitif baru. Salah satu pendekatannya adalah mengintegrasi jaringan sosial. Ada yang selanjutnya integrasi sistem e-commerce dengan sistem enterprise. Besar lainnya tantangan adalah mengintegrasikan sistem e-commerce dengan warisan dan sistem perusahaan lainnya. Yang terakhir, perangkat lunak, analisis web, dan intelijen. Aktivitas situs web seperti apa? Seperti yang beberapa lama pengunjung melihat halaman alamat IP, komputer pengunjung, dan item yang dimasukkan ke dalam keranjang disimpan dalam file log. Model e-bisnis. Tujuan e-bisnis adalah untuk merampingkan dan mengotomatisasikan proses sebanyak mungkin. Beberapa contoh proses adalah verifikasi kartu kredit, produksi pembelian, pengiriman, manajemen investasi, atau penyedia CRM. Ingat bahwa model bisnis adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.
Lanjut, Kang Sony. Dilanjut Kang Sony, Teh Nanda mungkin ya? Oh iya, selanjutnya yang bisnis ke bisnis, B2B, e-commerce, dan e-procurement. Ini dalam pasar bisnis to bisnis, pembeli, penjual, dan transaksi melibatkan hanya organisasi. B2B terdiri dari sekitar 85% dari volume dolar e-commerce. Ini mencakup aplikasi yang memungkinkan perusahaan untuk membentuk hubungan elektronik dengan distributor, pengecer, pemasok, pelanggan, dan mitra lainnya. Lanjut aja, Kak. Dalam model pasar sisi penjualan, organisasi menjual produk atau layanan mereka ke organisasi lain dari marketplace pribadi mereka atau dari situs pihak ketiga. Model ini mirip dengan model B2C, yaitu bisnis ke konsumen, di mana pembeli diharapkan datang ke situs penjual, melihat katalog, dan memesannya. Lanjut aja. Selanjutnya e-sourcing. E-sourcing mengacu pada banyak metode pengadaan. Metode utamanya adalah lelang, prosesan RFQ, dan pertukaran pribadi. E-sourcing juga berlaku untuk semua sikon kegiatan yang telah menambah waktu, siklus, dan biaya transaksi pengadaan. Selanjutnya, lanjut aja, Kak. Dan ada pula e-procurement, di mana pengadaan perusahaan juga disebut pembeli perusahaan. Kesepakatan dengan pembelian produk dan jasa oleh organisasi untuk operasional dan kebutuhan fungsional. Organisasi mendapatkan bahan untuk memproduksi barang jadi yang disebut sebagai pengadaan langsung, dan produk untuk kebutuhan operasional sehari-hari yang disebut sebagai pengadaan tidak langsung. E-procurement ini mengacu pada rekayasa ulang proses pengadaan menggunakan teknologi dan strategi e-bisnis. Lanjut. Strategi dan solusi terkait dengan e-procurement memiliki dua tujuan dasar, yaitu kontrol biaya, di mana tujuan pertama adalah mengontrol pengeluaran perusahaan. Organisasi merancang sistem e-procurement untuk memfasilitasi dan mengontrol biaya belanja pengadaan secara keseluruhan. Selanjutnya, menyederhanakan proses. Tujuan keduanya adalah merampingkan proses pengadaan procurement untuk membuatnya agar menjadi efisien. Dua tujuan pengendalian biaya dan perampingan dapat dipenuhi dalam 3 cara, yaitu yang pertama, merampingkan proses e-procurement dalam rantai nilai organisasi. Kedua, menyelaraskan proses pengadaan organisasi dengan bagian perdagangan lainnya. Penjajaran bisa dicapai dengan mengotomatisasi proses dari ujung ke ujung, termasuk sistem mitra dagang barang, dan menyederhanakan proses pembelian. Yang ketiga,
Gunakan strategi dan solusi e-procurement yang tepat. Analisis organisasi pola pengeluaran dalam upaya meningkatkan keputusan dan hasil pengeluaran. Selanjutnya, bursa publik dan swasta. Di sini pertukaran adalah situs di mana banyak pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis. Mereka mungkin publik atau pribadi, tergantung tentang apakah mereka terbuka untuk umum atau tidak. Selanjutnya, pertukaran vertikal dan horizontal. Pertukaran vertikal melayani satu industri, misalnya otomotif dan kimia, di sepanjang seluruh rantai pasokan. Pertukaran horizontal melayani banyak industri, sedangkan pertukaran horizontal melayani banyak industri yang menggunakan hal yang sama, produk atau layanan, misalnya perlengkapan kantor, bahan pembersih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mungkin selanjutnya di akan Sony Rosadi ya. akan dilanjutkan oleh Kak Sani. Di pertukaran vertikal dan pertukaran horizontal itu ada 4 jenis pertukaran, yaitu yang pertama itu pertukaran vertikal untuk bahan langsung. Ini adalah pasar B2B di mana bahan langsung yang merupakan input untuk manufaktur diperdagangkan. Biasanya dalam jumlah besar dalam lingkungan hubungan jangka panjang yang dikenal sebagai sistem sumber atik. Lalu yang kedua ada bahan tidak langsung dalam satu industri. Ini dibeli sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan praktik yang disebut sumber tempat. Pembeli dan penjual bahkan mungkin tidak saling mengenal secara vertikal. Pertukaran harga berubah terus-menerus berdasarkan kaning penawaran dan permintaan. Lalu selanjutnya ada pertukaran horizontal. Ini adalah banyak ke banyak e-commerce, e-marketplace untuk pasangan tidak langsung seperti perlengkapan kantor, bola lampu, bahan pembersih yang digunakan oleh industri apapun. Karena produk ini digunakan untuk perawatan, perbaikan, operasi, dan lain-lain. Lalu ada juga pertukaran fungsional, di mana pertukaran fungsional ini merupakan layanan yang dibutuhkan seperti bantuan sementara, yang ruang ekstra atau ruang ekstra. Diperdagangkan berdasarkan kebutuhan juga, sama seperti sebelumnya pertukaran horizontal. Oke, next slide. Lalu selanjutnya adalah tren TI untuk e-government dan sektor publik. E-government melibatkan penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan informasi layanan publik kepada warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas pemerintah, serta orang-orang yang bekerja di sektor publik. Next slide. Oh, sebelumnya dulu. Untuk tren IT sama e-government sendiri memiliki manfaat seperti antara lain adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pemerintahan, lalu ada juga memungkinkan pemerintahan untuk lebih transparan kepada warganya, menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk warganya memberikan feedback kepada agen pemerintahan. Next slide. Lalu ada layanan dan dukungan e-commerce dan komunikasi pemasaran digital. Implementasi e-commerce membutuhkan layanan pendukung, aplikasi B2B, business to business, atau dan business to customer membutuhkan pembayaran dan pemenuhan pesanan. Seperti portal konten, lalu si layanan e-commerce yang utama ini meliputi
infrastruktur elektronik seperti konsultan teknologi, pengembangan sistem, lalu ada juga proses pembayaran dan logistik, pasar elektronik, komunitas, layanan elektronik, dan konten elektronik. Selanjutnya. Lalu ada juga penelitian pasar untuk e-commerce. Tujuan riset pasar adalah untuk menemukan informasi dan pengetahuan yang menggambarkan seluruh hubungan antara konsumen, produk, metode pemasaran, dan pemasar. Ini informasi digunakan untuk menentukan peluang pemasaran, lalu menetapkan rencana pemasaran, lalu untuk lebih memahami proses pembelian juga, dan bisa juga untuk mengevaluasi kinerja pemasaran. Oke, selanjutnya. Lalu ada iklan web. Salah satu masalah dengan saluran pelikaran tradisional adalah bahwa pengiklan tahu sangat sedikit yang menerima tentang iklan tersebut, maka segmentasi pasar berdasarkan karakteristik, misalkan usia, pendapatan, dan jenis kelamin juga dapat membantu, tapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Internet diperkenalkan dengan konsep pemasaran interaktif yang memungkinkan pemasar dan pengiklan untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Selanjutnya. Lalu ada pemasaran mesin pencari atau disebut juga SEM. Pemasaran mesin pencari adalah istilah umum yang menggambarkan praktik yang terkait dengan semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan akan muncul di hasil pencarian orang yang melakukan pencarian. Jadi seperti contohnya kayak CEO gitu. Mesin CEO di mana dia ketika ada orang mengetik kata kunci tertentu, maka iklannya itu akan ada di atas, lebih apa ya disebutnya, lebih berpeluang untuk dilihat oleh pengaksesnya tersebut. Baik. Oke, lanjut. Lalu ada pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik di sini merupakan bagian integral dari melakukan bisnis, baik secara tradisional ataupun online. Sayangnya dalam beberapa kasus seperti sistem pembayaran tradisional tidak efektif untuk e-commerce, terutama untuk B2B. Namun ada cara yang lebih baik untuk membayar barang dan jasa seperti PayPal, Visa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keamanan di elektronik pembayaran. Untuk persyaratan keamanan e-commerce tersebut adalah adanya keamanan elektronik pembayaran seperti autentikasi, integritas, non-repudiation yang merupakan perlindungan terhadap penolakan pelanggan yang tidak dapat dibenarkan, lalu ada privasi, dan ada keamanan untuk di sisi pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, terakhir tentang e-bisnis, etika, dan masalah hukum. Banyak masalah hukum terkait dengan e-commerce ketika pembeli dan penjual tidak tahu satu sama lain, bahkan tidak dapat melihat satu sama lain. Atau bahkan mungkin beda negara, ada kemungkinan penipuan atau kejahatan melalui internet. Masalah hukum yang menangani e-commerce adalah undang-undang privasi, undang-undang antitrust. Mungkin satu lagi masalah hukum yang paling hangat diperdebatkan adalah e-commerce, yaitu pajak penjualan. Jadi adanya etika dan masalah hukum ini adalah untuk melindungi antara pembisnis dan customer itu sendiri, sehingga tidak akan terjadinya scamming atau adanya kegagalan transaksi. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Hamdan Chandrawirana, rekan saya Sony Rosadi, ada pula Ananda Nur Octavia. Cukupkan sekian. Ada yang mau ditambahkan dulu atau sebelumnya? Atau kita tutup saja? Untuk dari saya cukup sih.
Dari Teh Nanda, ada yang mau ditambahkan? Dari Nanda juga mungkin cukup. Oke, baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.